Halo Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Pasha Margaret dengan NIM Gen 00241810. Saya dari kelompok B10, dan pada video ini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi saya yang kedua dari blok 1.3. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai kavitas oris. Kavitas oris dibagi menjadi dua, ada vestibulum oris dan kavitas oris propria. Untuk batas-batasnya, vestibulum oris di bagian anterolateral berbatasan dengan labium superioris et inferioris oris dan juga dengan corpus adiposum buccae. Untuk di bagian superiornya, vestibulum oris berbatasan dengan lipatan mukosa dari labium superioris oris dan corpus adiposum buccae dengan gingiva. Di bagian inferiornya berbatasan dengan lapisan mukosa dari labium inferioris oris dan corpus adiposum buccae dengan gingiva. Dan untuk di bagian dorsalnya berbatasan dengan processus alveolaris dari os maxillae et mandibulae dan juga dengan arcus dentalis superior et inferior. Kemudian untuk batas-batas kavitas oris propria di bagian anterolateral berbatasan dengan processus alveolaris os maxillae et mandibulae. Kemudian di bagian superiornya berbatasan dengan palatum durum dan palatum mole. Di bagian basisnya berbatasan dengan diafragma oris dan juga dengan lingua. Dan di bagian posteriornya berbatasan dengan isthmus faucium. Pada bagian superior kavitas oris, terdapat palatum durum dan palatum mole. 2/3 anterior dari palatum durum itu tersusun dari processus palatinus os maxillae. Dan untuk 1/3 posteriornya tersusun dari lamina horizontalis os palatina. Sedangkan untuk palatum mole itu tersusun dari musculus-musculus. Ada musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, musculus uvulae, dan ada juga musculus palatoglossus. Karena tersusun dari musculus-musculus, palatum mole itu lebih lembut dibandingkan dengan palatum durum yang tersusun dari tulang. Selain itu, pada bagian superior kavitas oris juga terdapat foramen dan fossa-fossa. Yang pertama ada foramen insivisum yang menjadi jalur masuknya arteri palatina mayor dan nervus nasopalatinus. Kemudian ada foramen palatinum maius yang menjadi jalur arteri vena nervus palatina mayor. Kemudian ada foramen palatina minus yang menjadi jalur arteri vena nervus palatina minor. Selain itu, di dalam mulut juga terdapat lingua atau lidah. Salah satu struktur khas pada lingua itu adalah sulcus terminalis. Sulcus terminalis memisahkan lidah menjadi dua bagian, menjadi bagian radix dan corpus. Pada bagian corpus terdapat papila-papila seperti papilla foveolata, papilla filiformis, dan papilla fungiformis. Untuk inervasi dari lidah, nah, pertama untuk inervasi sensorisnya, lidah itu dibagi menjadi dua bagian. Ada 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Untuk 2/3 anterior, nervus sensorisnya itu dibagi lagi menjadi dua. Untuk sensor umum dan untuk sensor khusus. Untuk sensor khusus itu diinervasi oleh nervus 7 atau nervus facialis. Sedangkan untuk sensor umumnya diinervasi oleh nervus mandibularis yang merupakan cabang dari nervus trigeminus. Untuk 1/3 posterior, itu untuk sensor umum dan khususnya itu menjadi satu, yaitu diinervasi oleh nervus glossopharyngeus. Dan untuk nervus motoriknya, itu lidah diinervasi oleh nervus hypoglossus. Nah, untuk bergerak, lingua atau lidah itu memiliki otot. Dan ototnya ini dibagi menjadi dua, ada otot ekstrinsik dan otot intrinsik.
Untuk otot ekstrinsik itu terdiri dari musculus genioglossus, musculus hyloglossus, styloglossus, dan palatoglossus. Untuk otot intrinsiknya dibagi menjadi ada musculus longitudinalis superior, musculus longitudinalis inferior, musculus transversus linguae, dan musculus verticalis linguae. Otot ekstrinsik dan juga intrinsik itu diinervasi oleh nervus hipoglossus, kecuali pada nervus palatoglossus. Nervus palatoglossus itu musculus palatoglossus diinervasi oleh nervus vagus. Selain itu, di dalam mulut juga ada glandula-glandula yang menghasilkan saliva atau air liur. Glandula tersebut antara lain yang pertama ada glandula parotis yang letaknya ada di dekat dengan telinga. Kemudian ada glandula submandibularis yang berada di bawah mandibula dan ada juga glandula sublingualis yang letaknya ada di bawah lidah. Selain itu ada juga dentes atau gigi. Dentes atau gigi itu dibagi menjadi 4 jenis. Ada dentes incivisi atau yang kita sering sebut dengan gigi seri, ada dentes caninus atau yang kita sering sebut dengan gigi taring, ada dentes premolar, dan ada dentes molar atau yang kita sering sebut dengan gigi geraham. Untuk anak-anak, total gigi itu ada 20 buah, sedangkan untuk orang dewasa ada 32 buah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai orofaring. Orofaring merupakan bagian dari faring. Faring sendiri terbagi menjadi 3. Ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Yang menjadi bagian dari gastrointestinal tract itu adalah yang orofaring. Orofaring menghubungkan kavitas oris secara khusus di bagian isthmus faucium dengan esofagus. Nah, orofaring ini membentang setinggi vertebrae cervicalis 2-3. Pada isthmus faucium ada struktur yang kita kenal sebagai annulus Waldeyer. Annulus Waldeyer ini merupakan lingkaran jaringan limfoid yang tersusun dari adenoid, tubal tonsil, tonsilus palatina, dan tonsil lingua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ esofagus. Esofagus terdiri dari 3 wilayah atau 3 pars. Yang pertama ada pars cervicalis yang bermula dari VC6 sampai ke VT1. Kemudian ada pars thoracalis dari VT1 sampai ke VT10. Dan yang terakhir ada pars abdominalis dari VT10 sampai ke VT11. Selain itu, esofagus juga memiliki 3 angustia atau 3 penyempitan, yaitu angustia superior yang berada setinggi VC6, kemudian ada angustia media yang setinggi VT4 sampai 5 atau 5, dan terakhir ada angustia inferior yang setinggi VT10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ Gaster. Organ Gaster ini terdiri dari 3 pars. Ada pars cardiaca, pars fundus, pars corpus, dan juga ada pars pylorica. Selain itu, di Gaster itu juga ada lower esophageal sphincter yang fungsinya itu untuk mencegah terjadinya reflux. Selain itu juga ada musculus sphincter pyloricus yang mengatur masuknya kimus ke dalam duodenum. Selain itu juga ada curvatura gastrica mayor yang menjadi pelekatan omentum maius dan ada juga curvatura gastrica minor yang menjadi pelekatan omentum minus. Nah, untuk dinding gaster, susunannya dari yang paling luar itu ada tunica serosa. Tunica serosa. Kemudian masuk ke dalam ada tunica muscularis yang terdiri dari 3 stratum. Dari paling luar itu ada stratum longitudinum, kemudian ada stratum circularum, dan yang paling dalam ada stratum oblik. Setelah itu setelah tunica muscularis ada tunica submucosa, dan yang paling dalam itu ada tunica mucosa.
Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai gerakan pencernaan dan kompensasi dari sphincter. Setelah makanan dicerna di mulut, baik secara kimiawi maupun secara mekanis, makanan akan masuk ke orofaring dan melewati upper esophageal sphincter memasuki esofagus. Di esofagus, nantinya makanan akan mengalami gerak peristaltik menuju ke bawah, menuju ke lambung. Sebelum masuk ke lambung, nanti makanan akan melewati lower esophageal sphincter. Ketika makanan sudah masuk ke dalam lambung, akan terjadi kontraksi otot lambung yang mencampur makanan dengan enzim dan HCl, membentuk chyme atau kim. Nanti akan terjadi kontraksi peristaltik di lambung yang mendorong makanan ke arah bawah, mendekati duodenum atau usus halus. Kemudian akan terjadi gerakan retropulsi yang sedikit demi sedikit memasukkan makanan ke duodenum atau usus halus yang dibantu oleh musculus sphincter pylori. Sekian pemaparan saya untuk laporan praktikum saya yang kedua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.